Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita tetap eksis walaupun kita sudah masuk tahun baru. Dan tidak lupa pula saya menyampaikan selamat tahun baru. Hari ini kita akan bicara mengupas sedikit tentang hati. Namun mari kita tunduk kepala, kita mohon hikmat Tuhan. Bapa yang kembali kami bersyukur, kami merendahkan diri, dan oleh anugerah dan kemurahan-Mu di tahun yang baru ini, kembali kami akan dinikmati firman hari ini. Supaya pada tahun yang baru ini kami tetap dekat dan intim dengan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ke hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah mulai menginjak hari, minggu, bulan pertama tahun baru 2022. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hati, walaupun mungkin tidak maksimal dalam pembahasan ini, tapi yang penting kita mesti memahami hati yang ditaruh Tuhan dalam tubuh kita ini. Saya akan bacakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Nah, hati itu walaupun bentuknya kecil, tapi tugasnya luar biasa. Dunia akhirat. Hati adalah pusat pengendalian hidup manusia. Dan hati pula adalah menentukan kekekalan surga atau neraka. Manusia, kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, hanya bisa membaca hasil karya hati lewat karakter-karakter setiap hari dalam tindakan kehidupan, baik yang baik maupun yang jahat. Kitab Amsal membahasakan dengan kata terpancar kehidupannya. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Salomo membahas tentang hati. Saya ulas tugas hati dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah tugas hati untuk keperluannya sendiri. Tugas hati untuk keperluannya diri sendiri. Dan itu tampak dalam perilaku kehidupan kita. Misalnya egois, kepentingan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Misalnya belum juga pelit dan kikir. Jadi segala sesuatu berpusat pada diri sendiri dan untuk dirinya sendiri. Dan ini sangat dibenci oleh siapapun manusia dalam dunia ini. Kalau karakter seperti ini, apatah lagi Tuhan. Nah, Paulus memberikan komentar tentang hati ini, kehidupan karakter manusia dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Di sana mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, kategori yang seperti ini untuk kepentingan sendiri, ini sangat bahaya. Bahayanya adalah menghancurkan kehidupan diri sendiri. Dan kalau kehidupan diri sendiri itu hancur, nah kita bisa bayangkan kehidupan hari ke hari. Usaha, pekerjaan, karier, itu pun akan ikut, tidak boleh tidak tergeser, ikut hancur. Karena sikap yang sedemikian ini dijauhkan kiranya dari hati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua para pendengar. Karena ini sangat merugikan dalam diri kehidupan kita sendiri. Yang kedua, tugas untuk kepentingan iblis.
Tadi kepentingan diri sendiri, sekarang kepentingan oleh iblis, kepada iblis dan untuk iblis. Nampak dalam perilaku setiap hari, sepertinya hati yang sombong, dendam, lalu tukang fitnah, lalu suka menjeleki orang, ngerasani orang, ya. Itu kalau saudara baca lebih luas lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, itu lebih besar lagi, ya, tentang tugas hati untuk kepentingan iblis. Walaupun secara lahiriah boleh katakan mereka ini menjalankan ibadah, menjalankan pelayanan dengan setia, hidup saleh, bahkan tidak sedikit mereka ini beragaman. Tidak sedikit mereka itu, ya boleh katakan sepertinya nggak sesuai, ya, dengan kekristenannya, keimanannya, jauh berbeda dengan kehidupannya. Nah, ini lebih bahaya lagi, karena menguntungkan iblis dengan sikap ini. Dan kalau itu kita jalankan waktu ke waktu, waduh, itu dahsyat nanti. Karena tidak boleh tidak, kita akan menabur pasti menuai. Nah, kalau kita menabur jahat seperti itu, menuainya pun juga demikian. Lebih hancur daripada untuk keperluan diri sendiri. Dan lebih jauh daripada itu adalah kebinasaan. Karena kalau kita melakukan pekerjaan seperti ini untuk iblis, berarti kita ini milik iblis. Nah, kalau kita menjadi milik iblis, ya udah, kekekalan neraka untuk selama-lamanya. Kita tidak mau seperti itu. Dijauhkan kiranya sikap hati untuk kepentingan iblis. Tapi yang ketiga ini lebih mulia lagi. Ada tugas hati untuk melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Tuhan. Karena memang seperti itulah tujuannya Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Antara lain kita harus percaya, kita harus beriman, kita harus memuji, kita harus menyembah, kita harus berdoa, kita harus intim dengan Tuhan. Dan ini mereka kesukaan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan hari ke sehari, betapa indahnya. Ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat limpah. Bahkan lebih daripada itu, berkat kekekalan. Itulah surga. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini tinggal pilihan buat kita ini masing-masing. Kalau saya pribadi, lebih hati bertugas untuk melakukan kehendak-Nya. Karena sang untung besar, dijauhkan kiranya dari tugas untuk diri sendiri, tugas untuk iblis. Tapi utamakanlah kita melakukan kehendak Allah. Karena itu memang harus yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai nanti akhirnya Tuhan mengenakan, "Nyalah, aku tidak mengenal engkau." Nah, hari ini biarlah ini hati itu kita pelihara, kita waspadai, kita jaga dengan baik, dan kita persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Biar di tahun yang baru ini kita menjaga, kita mewaspadai hati dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, supaya pada tahun yang baru 2022 ini kita bisa melihat anugerah Tuhan lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu. Kemurahan Tuhan lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu. Berkat Allah lebih melimpah daripada tahun-tahun yang lalu. Saya percaya firman itu ya dan amin, dan tidak pernah gagal. Tuhan memulihkan saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Hatimu akan memandang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami telah diberi pengajaran, peringatan untuk menjaga waspada hati ini.
Walaupun kecil tapi bahaya. Walaupun kecil tapi menguntungkan juga. Tergantung bagaimana kita melakukan hati itu hari ke hari. Kami percaya biar Tuhan apa yang terbaik itu yang kami dambakan. Terima kasih hamba berhenti, tapi Roh Kudus akan menyala terus membuka jemaat umat-Mu untuk menjaga hati. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.